Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saidun Harad. Kali ini kita akan mengulas tentang ramalan Gus Dur yang konon katanya pernah mengatakan Prabowo bakal menjadi Presiden Republik Indonesia di hari tua. Saat ini hasil quick count menunjukkan Prabowo unggul di atas 59%. Kemungkinan satu putaran ya. Sini saya akan mengulas sebuah video 1 tahun yang lalu. Baik, coba kita ulas ya. Almarhum Gus Dur konon pernah meramal sosok Prabowo Subianto bakal menjadi pemimpin negeri ini di usia senja. Ramalan ini dipercaya oleh Partai Gerindra Jawa Timur. Konon katanya bakal segera terwujud untuk Pilpres yang akan datang. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat menyebut apa yang disampaikan Gus Dur itu adalah spirit bagi pihaknya yang getol mendorong Prabowo maju di Pilpres 2024. Beliau mengatakan sebagai orang NU yang percaya pada kewalian Gus Dur, itu bagi kami adalah spirit dan motivasi, kata Anwar Sadat atau Gus Sadat. Menurut beliau, yang disampaikan Gus Dur juga bukan sekedar ngomong-ngomong, tetapi karena pengetahuan beliau, kata Sadat, pada Selasa 31 Januari 2023, 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Gus, menarik ini berhubung karena jenengan sudah menyinggung Gus Dur ini, apalagi ini kan elektabilitasnya Pak Prabowo di survei terbaru ini kan nomor 2 ya, kan seperti itu. Nomor 1 biasanya kan Pak Ganjar. Ini kan 3 besar ini kan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan kan seperti itu. Nah, tadi karena Gus Dur sudah disinggung, saya teringat ya. Gus Dur itu pernah, apakah ini namanya menerawang atau meramal bahwa Pak Prabowo itu akan menjadi pemimpin negeri ya, tidak menyebut presiden, pemimpin negeri di usia senja. Nah, beliau ini kayaknya usianya sudah 71 atau 72? Tahun ini 72. Nah, tahun ini 72, ini kan sudah masuk kategori usia ya senja lah. Gimana kalau menurut Gus Sadat ini terkait dengan ramalan atau terawangan Gus Dur terhadap personalitinya Pak Prabowo? Ya, sebut. saya termasuk orang NU yang percaya pada kewalian Gus Dur. Itu bagi kami adalah spirit ya, spirit ya, satu spirit ya, motivasi ya, apa namanya ya, bukan sekedar harapan ya. Menurut saya yang disampaikan oleh Gus Dur juga bukan sekedar ngomong ya, tetapi karena ke pengetahuan beliau, karena sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Gus Dur itu dekat bukan beliau berdua, sudah dekat sejak orang tuanya, kakeknya. Jadi Pak Hasim ya. Jadi eyangnya Pak Prabowo itu namanya Pak Margono Djoyohadikusumo, itu pendiri Bank BRI itu ya. Pendiri Bank BNI, dulu kan pernah menjadi di masa-masa awal kemerdekaan menjadi pejabat tinggi. Sedangkan ayahnya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, juga menjadi menteri pada masa itu kan. Dan rumah beliau itu berdekatan di Matraman situ itu. Sehingga Prabowo kecil itu atau Gus Dur kecil waktu itu sering main sepak bola terus makan di rumahnya eyangnya Pak Prabowo. Bahkan saya dapat cerita dari Gus Solah ini humanis ya. Ibunya Gus Dur, punya Solihah itu sangat dekat dengan eyangnya Pak Prabowo, istrinya Pak Margono. Ya karena memang tetanggaan, namanya ibu-ibu ya, saling berbagi makanan. Gus Solah pernah cerita, bahkan
menjelang eyangnya Pak Prabowo itu, eyang putrinya Pak Prabowo meninggal, itu yang mentalkin itu punya Solihah, ibunya Gus Dur. Bahkan wasiatnya yang memandikan jenazah beliau juga ibunya Gus Dur. Jadi dekat dari dulu gitu loh, sehingga mungkin ya Gus Dur kemudian dengan Pak Prabowo dianggap sudah ada riwayatnya sebelumnya. Yang ini untold story ya. Nggak ada di buku. Saya dari sumber yang kompeten kan, almarhum Gus. Sanadnya jelas. Sanadnya jelas ya. Pak Prabowo bahkan sering berbagi makanan gitu. Gus Dur tuh kalau main sepak bola, soalnya sepak bola Gus Dur. Ya, betul. Dia di halaman rumahnya Pak Margono. Pak Margono, eyangnya ya. Eyangnya Pak Prabowo, sehingga itu saya dengar cerita ketika Pak Prabowo berkunjung ke Teguireng ya, waktu takziah, juga pernah ziarah juga ke makam Gus Dur, makam Hashim, makam Kiai Wahid. Beliau dalam jamuan makan tuh saling bercerita masa lalunya lah kira-kira. Tadi saya juga terkejut, oh ternyata di ruang tamu utama kantor Gerindra Jawa Timur ini ada gambarnya Pak Prabowo yang dengan Gus Dur ya, disandingkan dengan Gus Dur ya. Jadi itu lukisan yang dipamerkan pada saat pameran itu Mbak Gayatri itu loh, di Balai Pemuda kalau nggak salah. Lalu saya diinfo oleh Kiai Ali Mas Khan, Mas itu ada lukisannya Gus Dur sama Pak Prabowo. Zaman sebelum dibeli orang lain, beli aja, tak beli akhirnya. Menurut saya itu menggambarkan banyak hal lah. Ya, lukisan itu sudah terbicara. Artinya tadi sinyal bahwa ramalan Gus Dur itu sudah Gus sadar tidak bahwa Pak Prabowo akan menjadi pemimpin negeri ini di usia senja. Saya mengikuti agenda beliau bertemu dengan masyarakat ya, ke beberapa tempat, dan secara kasat mata saya melihat betapa besar antusiasme masyarakat bertemu dengan beliau, dan saya lihat di balik itu ada harapan besar bahwa Pak Prabowo diharapkan untuk menjadi pemimpin mereka, dan saya hakul yakin ya Pilpres yang akan datang Pak Prabowo akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Artinya untuk bisa menjadi pemimpin kan harus diusung. Nah, di beberapa bulan terakhir ini kan Gerindra dengan PKB. Baik teman-teman, begitulah tadi ulasan dari Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Wallahu a'lam bishawab ya. Di sisi lain, Putri Gus Dur Yeni Wahid buka suara soal pernyataan ayahnya yang disebut menjadi presiden di hari tua. Menurut Yeni, tidak ada orang dekat dari Gus Dur yang mendengar adanya ramalan soal Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia. Yang mana yang benar kita tidak tahu, akan tetapi kita tunggu saja hasilnya. Berikut pernyataan Yeni Wahid. Mari kita simak. Apakah betul dikatakan akan menjadi presiden di usia tua? Terus terang saya tidak pernah mendengar Gus Dur mengatakan itu. Saya tanya keluarga saya tanya ibu saya, nggak dengar. Saya tanya kakak saya, nggak dengar. Adik saya nggak dengar. Pengawal Gus Dur nggak dengar. Asisten Gus Dur nggak dengar. Menteri-menteri Gus Dur nggak dengar. Nggak puas saya tanya, Pak Mahfud pernah dengar nggak? Pak Mahfud nggak dengar juga katanya. Jadi ini kategorinya doif ini. Ya, nggak jelas ini siapa, yang perawinya siapa, lalu kapan bicaranya nggak jelas. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah benar atau tidaknya ramalan Gus Dur tersebut, wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu saja hasil final nanti seperti apa. Semoga kedepannya siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia, kita tetap mendukung untuk kemajuan bangsa dan negara ini agar menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa di subscribe.